Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Eka Putri. Di sini saya akan menampilkan hasil dari tugas pribadi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen yang berjudul Penemuan Etika dan Pengendalian Internal Leslie Turner Chapter 3. Di sini yang pertama yaitu pengenalan perlunya kode etik dan pengendalian internal. Tujuan studi 1. Kewajiban manajemen atas penatagunaan dan pelaporan menunjuk pada kebutuhan untuk memelihara sistem akuntansi yang akurat dan lengkap serta untuk melindungi aset. Untuk memenuhi kewajiban ini, manajemen harus memelihara pengendalian internal dan menegakkan kode etik. Jika kedua item ini beroperasi secara efektif, banyak jenis penipuan yang dapat dihindari dan juga dapat dideteksi. Pengendalian internal ini telah didefinisikan oleh beberapa badan, tetapi mungkin deskripsi yang paling menyeluruh dari pengendalian internal akuntansi terdapat dalam komite organisasi. Melaporkan pengendalian internal, laporan COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut. Jadi suatu proses ini yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain sesuatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi pasar. Kemudian ada keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi proses dan prosedur pengendalian internal ini akan membantu dalam melindungi aset dan memastikan catatan yang akurat. Karena selain pengendalian internal akuntansi, organisasi ini juga harus memiliki pengendalian internal yang mencakup sistem TI-nya. Jadi jika tidak dikontrol dengan benar, sistem TI ini dapat terkena risiko akses yang tidak sah, pemrosesan yang salah satu atau tidak lengkap, dan juga gangguan layanan. Pedoman untuk pengendalian TI ini disediakan oleh ICPA dan akan dibahas di kemudian. Jadi, bahkan perusahaan yang memiliki kode etik dan penegakan yang baik pun harus waspada terhadap penipuan. Johnson & Johnson selalu dikenal sebagai model etika perusahaan yang baik. Namun, pada tahun 2007, penyelidikan internal ini mengungkapkan bahwa unit penjualan tertentu itu di dalam perusahaan mereka membayar suap untuk mendapatkan penjualan alat kesehatan di luar negeri. Jadi beberapa jenis kecurangan dapat terjadi dan memberikan rincian sistem pengendalian internal dan kode etik. Tidak mungkin semua jenis penipuan yang potensial atau kontrol untuk mencegahnya. Jadi tujuan dari perlunya kode etik dan pengendalian internal ini untuk menjelaskan beberapa skema penipuan untuk membantu kita melihat sifat dan juga risiko yang terlibat. Kemudian yang kedua ada penipuan terkait akuntansi. Jadi tipuan dapat didefinisikan sebagai pencurian, penyembunyian, dan konversi untuk keuntungan pribadi atas uang, aset fisik, atau informasi orang lain. Jadi perhatikan bahwa definisi ini mencakup penyembunyian, karena dalam kebanyakan kasus, penipuan termasuk mengubah catatan akuntansi untuk menyembunyikan fakta bahwa pencurian telah terjadi. Dalam penipuan ada beberapa antara penyalahgunaan aset dan juga salah saji catatan keuangan. Penyalahgunaan aset melibatkan pencurian barang berharga apapun. Kadang-kadang disebut sebagai penyalahgunaan kepercayaan atau pencurian internal. Dan contoh yang paling umum adalah pencurian uang tunai atau juga persediaan. Jadi restoran dan toko retail sangat rentan terhadap penyalahgunaan aset karena aset mereka mudah diakses oleh karyawan. Salah saji catatan keuangan melibatkan pemalsuan laporan akuntansi. Hal ini sering disebut sebagai manajemen laba atau pelaporan keuangan palsu. Agar penipuan itu dapat
dilakukan harus memiliki tiga kondisi, harus ada tiga kondisi seperti yang ditunjuk, seperti yang pertama ada insentif, peluang, rasionalisasi. Insentif itu sendiri yaitu untuk melakukan penipuan. Jadi beberapa jenis insentif itu atau tekanan biasanya mengarahkan penipu tersebut ke tindakan menipu mereka. Jadi tekanan keuangan seperti tekanan pasar, kegagalan terkait pekerjaan, atau perilaku adiktif dapat menciptakan insentif untuk melakukan penipuan tersebut. Kemudian yang kedua tadi ada peluang, yaitu untuk melakukan penipuan. Nah, keadaan dapat memberikan akses ke aset atau catatan yang menjadi objek aktivitas penipuan, yaitu hanya orang-orang yang memiliki akses yang dapat melakukan penipuan tersebut. Jadi, pengawasan yang tidak efektif seringkali menjadi faktor pendukung. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi atau juga sikap. Nah, ini tindakan penipuan tersebut juga. Karena penipu biasanya membenarkan tindakan mereka karena kurangnya karakter moral. Mereka mungkin berniat untuk membayar atau menebus tindakan tidak jujur mereka di masa depan, atau juga mungkin mereka percaya bahwa perusahaan berutang kepada mereka sebagai akibat dari ekspektasi yang tidak adil atau kenaikan gaji yang tidak memadai. Di sini kemudian yang ketiga yaitu sifat kecurangan manajemen, tujuan studi yang 3. Jadi penipuan manajemen ini dilakukan oleh satu atau lebih manajer tingkat atas dalam perusahaan, biasanya dalam bentuk pelaporan keuangan yang curang. Seringkali Chief Executive Officer atau CEO atau Chief Financial Officer atau CFO melakukan penipuan dengan salah saji laporan keuangan melalui skema yang rumit atau transaksi yang kompleks. Manajer salah saji laporan keuangan untuk menerima manfaat tidak langsung sebagai berikut. Yang pertama itu ada kenaikan harga saham. Jadi manajemen biasanya memiliki saham di perusahaan dan itu diuntungkan dari kenaikan harga saham. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan yang lebih baik, yang meningkatkan potensi merger atau penawaran umum perdana IPO atau mencegah konsekuensi negatif karena ketidakpatuhan terhadap perjanjian utang atau penurunan peringkat obligasi. Kemudian yang ketiga ada peningkatan peluang promosi atau penghindaran pemecatan atau penurunan pangkat. Yang keempat, peningkatan kompensasi berbasis insentif seperti gaji, bonus, atau juga opsi saham. Yang terakhir ada masalah arus kas yang tertunda atau kebangkrutan. Jadi penipuan manajemen ini mungkin melibatkan melebih-lebihkan pendapatan aset, mengecilkan biaya dan kewajiban. Salah satu menerapkan prinsip akuntansi atau kombinasi dari taktik ini. Jadi meskipun ada banyak contoh penipuan manajemen, ada dua contoh nyata. Ada dua contoh yang disajikan. Yang pertama itu Enron, pada kasus Enron, yaitu Enron terpaksa menyatakan kembali atau mengurangi pendapatan sekitar 600 juta dolar karena pelaporan keuangan yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, pada tahun 2022, SEC mengajukan gugatan penipuan sipil terhadap Xerox Corporation, menuduh bahwa manajer puncak di Xerox itu menyetujui dan mendorong praktik dari akuntansi yang melanggar GAAP dan mempercepat pengakuan pendapatan. Jadi dari kedua contoh ini menggambarkan bahwa penipuan manajemen biasanya yang pertama itu dimaksudkan untuk menyempurnakan laporan keuangan. Yang kedua dilakukan untuk didorong oleh manajer puncak. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan transaksi yang kompleks, manipulasi, dan juga struktur bisnis. Kemudian yang keempat adalah melibatkan pengelakan manajemen puncak terhadap sistem atau pengendalian internal yang ada karena dikenal sebagai penggantian manajemen.
Kemudian yang keempat, ada sifat kecurangan karyawan atau tujuan studi 4. Penipuan karyawan dilakukan oleh karyawan non-manajemen. Ini biasanya berarti bahwa seseorang karyawan yang mencuri uang tunai atau aset untuk keuntungan pribadi. Jadi meskipun ada banyak jenis penipuan karyawan, beberapa yang paling umum adalah yang pertama yaitu pencurian persediaan. Jadi persediaan ini dapat dicuri atau salah arah karena ini bisa berupa barang dagangan, bahan mentah, persediaan atau juga persediaan barang jadi. Kemudian yang kedua ada pencurian penerimaan kas. Ini terjadi ketika seseorang karyawan tersebut mencuri uang tunai dari perusahaan, contohnya seperti pencurian cek yang dikumpulkan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga ada penipuan hutang dagang. Di sini karyawan dapat mengirimkan faktur palsu, membuat vendor fiktif, atau juga mengumpulkan suap dari vendor. Jadi sebuah pembayaran kembali adalah pembayaran tunai yang diberikan vendor kepada karyawan sebagai imbalan atas penjualan. Itu seperti suap bisnis. Kemudian yang keempat ada penipuan gaji. Ini terjadi ketika seseorang karyawan menyerahkan kartu waktu palsu untuk digelembungkan. Yang kelima, biaya penipuan akun ini terjadi seorang karyawan mengajukan biaya perjalanan atau hiburan palsu atau juga membebankan rekening pengeluaran untuk menutupi pencurian uang tunai. Jadi pencurian penerimaan kas ini adalah jenis penipuan karyawan yang paling umum. Itu sering sekali dilakukan melalui teknik yang dikenal sebagai peluncuran. Nah, di mana kas organisasi dicuri sebelum dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Jenis pencurian ini adalah yang paling sulit ditemukan karena tidak ada catatan internal uang tunai sekalipun. Misalnya, pertimbangan kasus agen tiket di bioskop yang menerima uang tunai dari pelanggan yang mengizinkan pelanggan tersebut masuk ke bioskop tanpa tiket. Uang tunai yang berkumpul dapat dikantongi oleh agen dan tidak akan ada catatan transaksinya. Kemudian penipu itu juga dapat mencuri uang tunai perusahaan setelah dicatat dalam catatan akuntansi. Amalan ini disebut pencurian. Jadi contoh seorang karyawan yang bertanggung jawab untuk membuat deposito bank yang mencuri uang tunai setelah dicatat dalam catatan piutang. Jenis penipuan ini jarang terjadi karena kemungkinan besar akan tertangkap karena catatan akuntansi menyediakan bukti pengambilan uang. Kemudian ada sifat penipuan pelanggan, tujuan studi 5. Penipuan pelanggan terjadi ketika pelanggan memperoleh uang tunai atau properti secara tidak benar dari perusahaan atau menghindar kewajiban melalui penipuan. Jadi meskipun penipuan pelanggan dapat mempengaruhi perusahaan manapun, ini adalah masalah yang sangat umum bagi perusahaan retail dan perusahaan yang menjual barang melalui perdagangan berbasis internet. Contoh penipuan pelanggan itu seperti kayak penipuan kartu kredit, penipuan cek, dan penipuan pengambilan dana. Nah, penipuan kartu kredit dan cek ini melibatkan pengguna kartu kredit dan cek yang dicuri atau dipalsukan oleh pelanggan. Kemudian pengambilan dana ini terjadi ketika pelanggan tersebut mencoba mengembalikan barang curian untuk mendapatkan pengembalian uang tunai. Yang kelima ada sifat vendor fraud, itu tujuan studi. Yang keenam ada sifat vendor fraud, yaitu penipuan vendor terjadi ketika vendor memperoleh pembayaran yang bukan haknya. Jadi vendor yang tidak etis dapat dengan sengaja mengirimkan faktur duplikat atau salah, kemudian mengirimkan pengiriman yang jumlahnya sedikit, atau juga mengirimkan barang dengan kualitas lebih rendah dari yang dipesan. Penipuan vendor ini juga dapat dilakukan melalui kolusi. Misalnya, seperti seorang karyawan perusahaan dapat membuat perjanjian dengan vendor untuk melanjutkan hubungan vendor di masa mendatang jika karyawan tersebut menerima imbalan. Jadi harus ada imbalan dulu, nanti mereka akan menerima perjanjian untuk di masa yang akan datang.
Jadi semakin banyak perusahaan melakukan audit vendor sebagai cara untuk melindungi diri dari vendor yang tidak bermoral, ini audit vendor melibatkan pemeriksaan catatan vendor untuk mendukung jumlah yang dibebankan kepada perusahaan karena banyak kontrak vendor melibatkan penggantian untuk jam kerja dan biaya lain yang dikeluarkan. Seperti perusahaan dapat meninjau dokumentasi pendukung untuk biaya yang dikeluarkan oleh vendor um, yang dikeluarkan oleh vendornya. Jadi hal ini dapat mengungkapkan apakah vendor tersebut jujur atau tidak dalam melaporkan pengeluaran dan juga dapat menjadi dasar untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan bisnis tersebut. Kemudian yang ketujuh ada sifat penipuan komputer. Jadi sifat penipuan komputer ini, selain juga penipuan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, organisasi juga harus berusaha mencegah atau mendeteksi aktivitas penipuan yang melibatkan komputer. Sekali lagi, ada begitu banyak jenis penipuan komputer bahwa tidak mungkin untuk menggambarkan semua kemungkinan dalam bab ini. Dalam beberapa kasus, komputer digunakan sebagai alat untuk lebih cepat dan juga efisien melakukan penipuan yang dapat dilakukan tanpa komputer. Misalnya nih, seseorang dapat melakukan spionase industri. Jadi pencurian informasi kepemilikan, pencurian informasi kepemilikan perusahaan dengan menggali melalui sampah perusahaan target yang dituju, namun mungkin akan lebih efisien bagi peretas untuk mendapatkan akses ke informasi melalui sistem komputer perusahaan target. Kemudian karakteristik dari penipuan komputer ini yaitu bahwa hal itu dapat dilakukan oleh karyawan di dalam organisasi itu sendiri atau juga pengguna yang tidak berwenang di luar organisasi. Mengkategorikan jadi dua sumber penipuan. Yang pertama menjadi penipuan komputer internal dan juga penipuan komputer eksternal. Jadi sumber internal dari penipuan komputer ini ketika seseorang karyawan dari suatu organisasi mencoba untuk melakukan penipuan melalui penyalahgunaan sistem berbasis komputer itu disebut penipuan yang internal. Nah, penipuan komputer internal ini mencangkup 3 aktivitas. Yang pertama yaitu manipulasi masukan, kedua manipulasi program, yang ketiga ada manipulasi keluaran. Nah, manipulasi masukan ini biasanya melibatkan pengubahan data yang dimasukkan ke dalam komputer, seperti mengubah kartu waktu penggajian untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian terkomputerisasi adalah jenis manipulasi input. Contoh lain seperti manipulasi input itu data palsu atau fiktif yang memasukkan data tanpa dokumen sumber. Jadi asal-asalan saja data yang tidak ada alamat penerima pembayaran vendor atau karyawan seperti itu. Kemudian manipulasi program ini terjadi ketika sebuah program diubah dengan cara tertentu untuk melakukan penipuan. Contohnya itu termasuk teknik salami, juga program kuda Troya, dan perubahan pintu jebakan. Kemudian seorang penipu ini dapat menggunakan teknik salami ini untuk teknik salami itu sendiri yaitu untuk mengubah program untuk memotong sejumlah kecil dari beberapa akun dan kemudian mengkreditkan jumlah kecil untuk keuntungan pelaku. Kemudian yang tadi ada program kuda Trojan adalah program kecil yang tidak sah dalam program yang lebih besar dan sah yang digunakan untuk manipulasi sistem komputer untuk melakukan penipuan. Misalnya nih, seperti jahat dalam menyebabkan akun pelanggan tertentu dihapuskan setiap kali sejumlah penjualan dan juga pembayaran pelanggan diproses. Kemudian yang tadi ada perubahan pintu jebakan. Maksudnya itu alat pemrogramannya yang valid yang disalahgunakan untuk melakukan penipuan.
Seperti saat programmer menulis aplikasi perangkat lunak, mereka mungkin mengizinkan cara yang tidak biasa untuk memasuki program untuk menguji bagian kecil atau modul dari sistem tersebut. Dan kemudian ada sistem komputer menghasilkan berbagai jenis keluaran. Ini termasuk cek dan juga laporan. Nah, jika seseorang mengubah pemeriksaan atau sistem laporan untuk melakukan penipuan, ini dikenal sebagai manipulasi keluaran. Penipuan semacam ini sering berhasil hanya karena manusia cenderung mempercayai output komputer dan tidak mempertanyakan validitas atau akurasinya sebanyak mungkin jika output diproduksi secara manual. Kemudian sumber eksternalnya penipuan komputer yaitu ada peretasan. Jadi istilahnya itu yang digunakan untuk pembobolan jaringan komputer. Peretasan ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk spionase industri, pencurian kartu kredit dan database online, perusakan atau pengubahan data, dan juga sekedar mencari sensasi. Terlepas dari tujuan pembobolan, kerusakan luar biasa dapat terjadi pada perusahaan dalam hal kerugian finansial langsung atau juga hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Kemudian seringnya hacker biasanya mendapatkan akses ke jaringan melalui berbagai koneksi jaringan yang dimiliki sebagai besar bisnis dan organisasi tersebut. Nah, sebagian besar perusahaan tersebut ke jaringan karena berbagai alasan seperti yang pertama untuk melakukan perdagangan internet, menghubungkan berbagai lokasi geografis dari perusahaan yang sama dan juga untuk memungkinkan telecommuting untuk karyawan yang bekerja di rumah dan juga terhubung ke sistem komputer vendor atau pelanggan. Sementara kemudian dari sumber eksternal penipuan komputer ini ada juga terdapat serangan DOS. Serangan DOS ini jenis peretasan tertentu yang telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi serangan penolakan layanan atau DOS. Jadi serangan penolakan layanan atau DOS ini dimaksudkan untuk membanjiri sistem komputer target yang dituju dengan begitu banyak lalu lintas jaringan palsu sehingga sistem tidak dapat merespon lalu lintas jaringan yang valid. Jadi seorang hacker ini bisa mengambil keuntungan dari sifat komputer otomatis dan berulang untuk menyelesaikan serangan DOS dengan mengambil kendali dari satu atau lebih komputer di jaringan dengan menggunakan komputer tersebut untuk terus mengirimkan lalu lintas jaringan palsu ke komputer target. Jadi contohnya itu pada bulan Februari tahun 2000 beberapa perusahaan terkenal menjadi sasaran serangan DOS tersebut. Nah, perusahaan yang termasuk itu ada Yahoo, Turner Broadcasting System, INC, eBay, INC, dan juga Amazon.com mengalami serangan DOS yang mematikan situs web mereka selama berjam-jam saat mereka berupaya menghapus efek berbahaya pada server dan jaringan komputer mereka. Kemudian yang kedelapan ada kebijakan untuk membantu menghindari penipuan dan juga kesalahan. Berikut adalah 3 tindakan penting yang dapat dilakukan organisasi untuk membantu dalam pencegahan atau deteksi penipuan dan juga kesalahan. Yang pertama, memelihara dan menegakkan kode etik. Yang kedua, memelihara sistem pengendalian internal akuntansi. Yang ketiga, memelihara sistem pengendalian teknologi informasi. Jadi tindakan berkelanjutan ini tidak juga sepenuhnya dapat mencegah atau juga mendeteksi semua penipuan, tetapi tindakan ini tersebut dapat sangat mengurangi kemungkinan penipuan dan juga kesalahan. Kemudian yang ke-9 ada pemeliharaan kode etik. Jadi menanggapi banyak laporan keuangan palsu yang dihasilkan pada tahun 2001, Kongres dari Amerika Serikat meloloskan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mereformasi akuntansi, pelaporan keuangan, dan fungsi audit perusahaan yang diperdagangkan secara publik di bursa efek. Salah satu persyaratannya adalah perusahaan publik mengadopsi dan mengungkapkan kode etik bagi direksi, pejabat, dan juga karyawan.
mendokumentasikan dan juga mematuhi kode etik ini harus mengurangi peluang bagi manajer atau karyawan untuk melakukan penipuan. Namun, ini hanya akan benar jika manajemen puncak menekankan kode etik dan disiplin itu atau juga memecat mereka yang melanggar kode tersebut. Contohnya tuh dalam survei terbaru dari akuntan manajemen dan juga manajer keuangan, pengaruh kode etik pada perilaku manajemen dipelajari. Jadi survei ini menyimpulkan sebagian bahwa hampir dari 62% responden atau 13 dari 21 dari perusahaan yang melaporkan bahwa etika tidak penting juga melaporkan tekanan untuk mengubah atau mengelola hasil keuangan. Sebaliknya, di perusahaan di mana di perusahaan mana yang mendukung perilaku etis hanya 19%, 35 dari 189 perusahaan yang melaporkan tekanan untuk mengubah hasil. Jadi hasil serupa ditunjukkan dengan ukuran pelaporan keuangan tertentu seperti pendapatan, neraca, dan laba juga atas investasi. Survei lain melaporkan bahwa 24% akuntan yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah diganggu untuk memasukkan angka keuangan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang ke-10 ada pemeliharaan pengendalian internal akuntansi. Jadi sebagian besar bagian awal dari bab ini berfokus pada sifat dan sumber penipuan. Memahami penipuan membuatnya lebih mudah untuk mengenali kebutuhan akan kebijakan dan juga prosedur yang melindungi organisasi. Jadi sistem pengendalian internal menyediakan kerangka kerja untuk memerangi penipuan. Jadi upaya untuk mencegah dan juga mendeteksi kecurangan hanyalah salah satu alasan organisasi memelihara sistem pengendalian internal. Dengan tujuan dari sistem pengendalian internal tersebut, yang pertama, menjaga aset dari penipuan dan juga kesalahan. Yang kedua, menjaga keakuratan dan integritas data akuntansi. Yang ketiga, mempromosikan efisiensi operasional. Yang keempat, pastikan kepatuhan dengan arah manajemen. Nah, untuk mencapai tujuan ini, manajemen harus menetapkan sistem pengendalian internal secara keseluruhan, yaitu dalam kontrol pencegahan. Nah, kontrol pencegahan ini dirancang untuk menghindari kesalahan, penipuan, atau kejadian tidak diizinkan oleh manajemen. Jadi, kontrol preventif bermaksud untuk berhenti dari tindakan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Misalnya, menyimpan uang tunai di berangkas dimaksudkan untuk mencegah pencurian, karena tidak selalu mungkin untuk mencegah semua kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian ada kontrol detektif, harus dimasukkan dalam sistem pengendalian internal, karena dapat membantu karyawan untuk mengungkapkan dan menemukan kesalahan penipuan atau peristiwa yang tidak sah. Contohnya, mencocokkan jumlah fisik dengan catatan inventaris, mencocokkan laporan bank dengan catatan perusahaan, dan juga mencocokkan faktur dengan pesanan pembeliannya sebelum pembayaran. Jadi ketika jenis kegiatan ini dilakukan, menjadi mungkin untuk mendeteksi masalah yang mungkin ada. Jadi akhirnya kontrol korektif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang ditemukan melalui kontrol detektif. Misalnya, jika kesalahan terdeteksi dalam kartu waktu karyawan, harus ada serangkaian langkah yang diikuti untuk memastikan bahwa itu diperbaiki. Jadi, langkah-langkah ini akan menjadi kontrol korektif. Kemudian pada tujuan studi 10 ada kepastian pengendalian internal yang wajar. Nah, kepastian pengendalian internal yang wajar ini yaitu seperti kayak sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan memelihara sistem pengendalian internal yang baik karena untuk melakukan masuk akal bisnis yang baik. Nah, sistem pengendalian internal yang tepat dan dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Namun ada batasan untuk apa yang dapat dicapai oleh sistem pengendalian internal ini. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar untuk memenuhi tujuan pengendalian. Jaminan yang masuk akal berarti bahwa pengendalian mencapai keseimbangan yang masuk akal untuk mengurangi risiko bila dibandingkan dengan biaya pengendalian. Jadi sistem pengendalian internal ini tidak mungkin memberikan kepastian yang mutlak karena ada faktor-faktor yang membatasi efektivitas pengendalian seperti yang pertama,
penilaian salah diterapkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kesalahan manusia ada di setiap organisasi. Yang ketiga, kontrol dapat dielakkan atau diabaikan. Yang keempat, kontrol mungkin tidak menguntungkan dari segi biaya. Tidak peduli seberapa baik sistem pengendalian internal dirancang, itu dibatasi oleh fakta bahwa manusia terkadang membuat penilaian salah atau kesalahan yang sederhana. Bahkan ketika seseorang memiliki niat baik, kesalahan dalam penilaian atau kesalahan juga seperti lupa melakukan langkah yang memberikan pengendalian internal dapat menyebabkan kerugian. Jadi untuk setiap prosedur pengendalian yang dipertimbangkan oleh organisasi untuk digunakan, manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya. Karena manfaat dapat diukur dengan efek positif yang dimiliki kontrol. Jika kontrol mengurangi kemungkinan kesalahan, maka penilaian tersebut dapat dibuat dari penghematan yang akan dihasilkan dari kesalahan yang lebih rendah. Jadi biaya prosedur pengendalian dapat berupa uang atau juga diukur dalam hal efisiensi operasi yang berkurang. Misalnya, prosedur pengendalian yang mengharuskan semua transaksi pembelian dalam ukuran berapapun harus disetujui oleh CEO akan secara dramatis memperlambat laju pembelian. Jadi, CEO akan menjadi penghambat permintaan pembelian yang menunggu untuk disetujui. Prosedur persetujuan ini tidak akan hemat biaya, namun mungkin hemat biaya jika CEO hanya menyetujui pembelian yang melibatkan sejumlah dolar yang sangat besar atau pesanan yang sangat tidak biasa sebelum diadopsi. Yang ke-11 ada pemeliharaan pengendalian teknologi informasi. Seiring waktu, biaya perangkat keras dan perangkat lunak komputer telah menurun secara dramatis. Sementara daya komputasi telah meningkat pesat. Ini berarti bahwa saat ini sebagian besar perusahaan kecil mampu memelihara sistem akuntansi terkomputerisasi. Sementara perusahaan besar menempatkan ketergantungan mereka yang lebih besar pada sistem berbasis komputer. Nah, teknologi informasi memainkan peran penting dalam organisasi, sehingga setiap kegagalan dalam sistem ini dapat menghentikan operasi yang sedang berlangsung seperti penjualan, manufaktur, atau pembelian. Nah, sistem TI ini sendiri telah menjadi urat nadi operasi bagi sebagian besar perusahaan. Dan mereka ada paradoks dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi ini. Sistem komputerisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang menggunakan mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka meningkatkan kerentanan. Semakin organisasi tersebut bergantung pada teknologi informasi, maka semakin besar pula resikonya. Termasuk akses yang tidak sah, peretas, gangguan bisnis, dan ketidakakuratan data. Risiko ekstra ini menarik perhatian pada perlunya pengendalian internal yang dijelaskan dalam laporan COSO. Yang kemudian pada pemeliharaan pengendalian teknologi informasi ini memiliki risiko dan pengendalian dalam TI. Dibagi menjadi 5 kategori dalam Trust Service Principle sebagai berikut. Yang pertama itu ada keamanan. Nah, risiko yang terkait dengan keamanan ini adalah akses yang tidak sah, yang dapat berupa akses fisik dan juga logis. Contoh dari akses fisik ini adalah seseorang yang membobol ruang komputer dan masuk merusak peralatan komputer tersebut. Kemudian ada akses logis seperti peretas tidak sah yang mencuri data seperti nomor atau kartu kredit. Nah, kontrol internal harus dirancang dan diterapkan untuk membatasi kedua akses jenis tersebut. Kemudian ada ketersediaan. Ketersediaan ini risiko yang terkait adalah kegagalan sistem atau subsistem karena masalah perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, contohnya risiko yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem yaitu seperti virus yang menyebabkan sistem menjadi lambat atau gagal. Kemudian yang ketiga ada integritas pemrosesan. Risiko yang terkait dengan integritas pemrosesan ini dapat berupa informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, dan juga tidak sah. Contohnya dari jenis risiko ini adalah kesalahan dalam memasukkan jam kerja untuk upah kerja. Orang yang memasukkan jam kerja ke dalam perangkat lunak penggajian mungkin secara tidak sengaja mengetik jumlah jam yang salah. Kontrol harus diterapkan untuk mengurangi transaksi atau data yang salah, tidak lengkap, dan juga tidak sah.
Kemudian yang keempat ada privasi daring. Nah, risiko di bidang ini yaitu bahwa informasi pribadi tentang pelanggan dapat digunakan secara tidak tepat atau diakses oleh mereka yang berada dalam satu di luar perusahaan. Contohnya, pencurian nomor kartu kredit ketika pesanan dilakukan melalui situs web perusahaan. Nah, kontrol internal harus diterapkan untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi tersebut. Kemudian terakhir ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini, risiko yang terkait dengan kerahasiaan itu adalah bahwa informasi rahasia tentang perusahaan atau mitra bisnisnya dapat diakses secara tidak sah selama transmisi atau penyimpanan dalam sistem TI. Kemudian contoh informasi rahasianya itu informasi perbankan dan juga harga. Paling perusahaan tidak ingin nomor rekening bank atau daftar harga mereka tersedia untuk pesaing atau pihak eksternal lainnya. Kontrol dapat diterapkan untuk membatasi akses tidak sah ke informasi rahasia. Seperti risiko dan kontrol yang telah dijelaskan, banyak kontrol bisa efektif dalam beberapa dari 5 kategori tersebut. Misalnya, penggunaan kata sandi saat penggunaan masuk harus membantu dalam membatasi risiko yang terkait dengan keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, privasi, dan juga kerahasiaan. Yang mana artinya, penggunaan kata sandi membantu membatasi akses tidak sah yang dapat mengakibatkan masalah keamanan, pencurian data pribadi, dan juga rahasia, transaksi tidak sah yang sudah diproses, dan juga peretasan yang mengganggu pemrosesan sistem. Kemudian, studi 12 ada Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan memperkuat pentingnya etika perusahaan. Undang-undang tersebut diberlakukan dalam upaya untuk mengekang korupsi dan kesalahan akuntansi yang baru-baru ini ditemukan sehubungan dengan kebangkrutan perusahaan raksasa seperti Enron dan WorldCom. Dalam kasus ini, banyak orang Amerika sangat menderita karena nilai harga saham dan rencana pensiun karyawan anjlok. Menjadi jelas bahwa perusahaan diperlakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada sistem pelaporan keuangan di Amerika. Kemudian dari judul ini sangat penting mengenai topik bab bagian 404 dan juga 406. Nah, bagian 404 penilaian manajemen atas pengendalian internal. Laporan pengendalian internal diperlukan untuk menyertai setiap pengajuan laporan keuangan. Laporan pengendalian internal harus menetapkan tanggung jawab manajemen atas pengendalian internal perusahaan dari sistem pelaporan keuangan terkait. Ini juga harus mencakup penilaian efektivitas pengendalian internal perusahaan dan juga sistem pelaporan keuangan yang terkait. Jika terdapat kelemahan dalam pengendalian internal, maka harus diungkapkan dalam laporan ini. Sistem pengendalian internal yang andal harus mencakup kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan, menandai bahwa yang pertama, catatan rinci secara akurat mencerminkan transaksi yang mendasarinya. Kemudian kedua, transaksi dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, transaksi dilakukan hanya sesuai dengan otorisasi manajemen. Yang keempat, transaksi yang tidak sah dicegah atau dideteksi. Jadi, evaluasi pengendalian internal manajemen harus didasarkan pada kerangka kerja yang telah diakui. Kemudian ada bagian 406, yaitu kode etik untuk pejabat keuangan senior. Nah, dalam undang-undang tersebut mewajibkan semua perusahaan publik untuk memiliki kode etik yang mencakup CFO dan pejabat akuntansi utama lainnya. Kode tersebut harus mencakup prinsip-prinsip yang mendukung kejujuran perilaku moral, keadilan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi dampak langsung dari dua bagian dari Sarbanes-Oxley Act adalah mewajibkan semua perusahaan publik untuk memelihara sistem pengendalian internal dan kode etik. Manajemen puncak perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk memelihara, mengevaluasi, dan juga menegakkan sistem pengendalian internal yang baik dalam kode etik. Jadi, manajer diharuskan untuk membuat laporan pengendalian internal dalam setiap laporan tahunan yang mereka berikan kepada Komisi Sekuritas dan juga Bursa. Jadi, dalam laporan tersebut harus mencakup penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.